Halo teman-teman, kembali lagi di channel gue, Rinaldi. Sebelum gue mulai pembahasan video kali ini, gue mau ngasih tahu dulu nih, channel gue ini tentang apa sih sebenarnya. Selain ngebahas sepatu bola, channel gue juga ngebahas soal klub kesayangan gue itu Manchester United. Selain itu, juga ada pop culture-nya juga, karena gue juga suka ya konspirasi-konspirasi gitulah. Jadi juga ada misteri-misterinya gitulah di channel gue. Nah itu gue berharap kedepannya gue bisa ngebahas itu semua dan sharing ke kalian nih mengenai hal-hal yang gue suka gitu. Sebelum itu klik like dan subscribe ya. Terus kalau misalnya kalian ada komentar lain soal pembahasan kali ini, terutama soal sepatu yang akan gue bahas, bisa kita diskusi bareng di kolom komentar atau kunjungi IG gue di @rinrinaldi. Nah di situ kita bisa ngobrol banyak deh soal sepatu, soal pop culture dan sebagainya. Sepatu yang gue bahas kali ini adalah Ortus 8 Forte Rio FG Special Edition. Nah bisa kalian lihat sendiri kalau Ortus nge-produksi sepatu yang ada special editionnya, udah pasti nggak cuma dapat kardus sepatu doang, dia ada covernya nih kayak gini nih. Jadi covernya itu lumayan spesial ya, dia ada banyak grafisnya gitu, terutama grafis naganya ini mengkilat, nggak cuma gambar doang gitu. Jadi high quality lah walaupun cuma cover. Nah covernya tuh warnanya merah, terus ada logo Ortus dan logo Rio, terus di belakangnya Ortus X Rio, ada logo Rio, terus di sampingnya ada tulisan Ortus 8X Ryuji Utomo. Nah kalau kalian beli sepatu ini selain dapat cover, dapat apa lagi sih? Ya sayang sekali kalau kalian mengharapkan yang lebih gitu, misalnya dapat gymshark atau misalnya dapat merchandise lain, ya sayang sekali itu tidak ada, karena di dalamnya hanya ada sepatu aja nih, itu nggak ada bonus-bonus lainnya ya. Jadi ini aja. Nah terus ini adalah penampakan dari Ortus 8 Forte Rio Special Edition. Nah bisa kalian lihat sendiri ya, waktu keluar dari box ini sepatunya agak-agak rigid. Kalau menurut gua dia agak sedikit kaku, tapi kalau dari segi looks ini benar-benar keren banget sih. Kalian lihat sendiri perpaduan warna putih, terus ada gambar naganya ini abu-abu. Nah yang menarik adalah bahwa logo-logonya ini kan ada logo Ryuji Utomo ya, sama Ortus nih ya, sama Ortusnya dia logonya ini dicetak gitu, jadi bukan tempelan cat gitu. Jadi memberikan kesan yang menurut gua premium lah dari sepatu ini, karena sepatu ini limited edition kan gitu. Karena sepatu ini embel-embelnya adalah limited edition, jadi tentu aja cuma diproduksi ya sekian ribu pieces lah, paling 1000 pieces gitu. Jadi kalian sendiri juga kalau misalnya suka banget sama sepatu ini, gercep aja langsung ke toko-toko terdekat, karena bisa jadi banyak yang beli terus habis, kalian nggak kebagian deh, karena satu pieces sudah ada di gua. Jadi ya agak-agak udah mulai berkurang nih stoknya ya. Jelas aja ke toko-toko terdekat ya guys. Tadi first impression dari sepatu ini ketika keluar dari box dan penampakannya ketika dilihat mata sekilas. Berikutnya kita akan langsung ngebahas bagian terpenting dari sepatu ini, yaitu upper, outsole, dan insole-nya. Lalu ini adalah penampakan dari Ortus 8 Forte Rio dari jarak dekat ya. Nih bisa kalian lihat sendiri, di uppernya itu dia nggak cuman terdiri dari kulit asli atau full grain leather. Nah di depannya ini full grain leather nih, dia kulit sapi di depannya ini. Nah si kulit sapinya itu ternyata nggak polos-polos aja, dia ada kayak polanya gitu, tapi pola-pola ini tentu aja nggak begitu berpengaruh sama grip dari sepatu ya. Jadi ini cuma sekedar kosmetik aja kalau menurut gua. Terus setelah kulit sapinya, dia tuh ada kulit sintetis nih, yang ini nih. Jadi ini kulit sintetis. Habis kulit sintetis, di belakangnya juga kulit sintetis, semuanya kulit sintetis. Habis itu ada yang menarik dari sepatu ini, yaitu dia ada jendelanya. Nah nih, dia ini ada jendelanya. Ini jendelanya. Nah jendelanya itu dia
nggak cuman bolong aja, dia ada kayak meshnya di sini, ada mesh, terus ada kayak karet buat ngelapisin meshnya, jadi kayak diperkuat lagi sama karet. Cuman menurut gua kayaknya sih bakal sama aja beratnya walaupun dibolongin dengan mesh dan tidak gitu. Jadi cukup kurang sih menurut gua kalau bolong begini. Sayang karena grafisnya udah keren banget nih. Kalau kalian lihat sendiri kan grafis dari sepatu ini itu untuk naganya udah keren banget di kulit sintetisnya ini. Sayang banget dia harus kepotong sama jendelanya ini kan, jadi grafisnya nggak full. Nah terus di bagian ininya nih, di belakang sini tuh dia ada sedikit detail sisik naga, jadi keren sih. Untuk talinya ya tali tipis gitu, pipih, bukan tali tipis sih, tali gepeng gitu, yang biasa buat sepatu olahraga. Dan ini oke, karena kita udah tahu sendiri ya, tali Ortus tuh udah pasti oke. Sayangnya nih di lidah sepatunya ini dia itu dua tuh, ada dua lubang, sedangkan gue kurang suka yang kayak gini karena nanti ngebongkarnya tuh agak-agak susah gitu buat pakein ke kaki, ngebongkar talinya. Jadi sementara gue pakai yang satu dulu, dia sebenarnya ada dua lubang gitu, ada satu, dua, tiga, jadinya agak-agak aneh gimana gitu. Gue terus terang agak kurang suka sama yang kayak gitu, jadi ya sudahlah gitu kan. Fungsinya apa dia? Jadi biar si lidah sepatunya ini nggak geser kiri kanan, jadi lebih mengikat lah gitu, klaimnya sih dari yang gue denger gitu. Terus sepatunya gimana bang? Apakah lentur? Apakah kaku gimana? Ya karena ini perpaduan dari sintetis dan kulit asli, jadi untuk kulit aslinya sendiri keluar dari box itu kaku tuh, kalian lihat sendiri, nggak terlalu lentur. Tapi kulit ini seiring waktu, seiring break in, dia bakal bisa lentur gitu, mengikuti bentuk dari kaki kalian sendiri. Makanya sepatu kayak gini tuh butuh waktu ya buat break in. Jadi jangan keburu kaku nih terus nggak jadi pakai segala macam. Menurut gue sayang gitu loh, karena memang seperti itu karakteristik dari kulitnya sendiri. Terus menurut gue adalah kekurangan dari Forterio ini dari segi upper ya. Semoga tim Ortus kagak marah. Nah ini agak terlalu tebel sih, kalian lihat sendiri nih, ini tuh lapisannya tebel. Jadi nanti waktu dipakai biasanya tebel-tebel gini tuh bakal agak sedikit menekuk, kelihatan lekukannya, kelihatan kayak nanti ada deh pas gua pakai kayak gimana bentukannya. Terus agak kurang rapih nih ininya, apa namanya, desainnya. Bukan berarti desainnya jelek ya, desainnya bagus, cuman karena buat memaksakan di range harga yang kita tahu sangat terjangkau, jadi mereka itu ditempel kulitnya di atas sini gitu. Jadi kalau bagian mesh dalamnya dibuka, gue nggak tahu ya apakah kayak begini juga, jadi kulit sintetis didobelin kulit asli gitu, atau dia cuman potong nih sampai segini tapi agak dilebihin dikit buat ngejahit gitu. Tapi kalau kayak gitu sih cukup lumayan karena kaki kita akan sedikit bersentuhan langsung dengan si kulitnya. Nanti si kulitnya sendiri akan ngikutin bentuk kaki kita. Untuk insole-nya bisa dipisahkan ya dari sepatunya. Terus yang gue suka dari insole-nya Ortus nih, mereka benar-benar all out gitu, untuk walaupun dengan harga yang cukup terjangkau. Di sini kita bisa lihat ada padding di busa di bagian belakang dari insole, terus ada detail-detail kecil nih, ini buat nge-grip, jadi kayak ada bola-bola kecil gitu. Dan ini keren parah sih insole-nya ini, dia empuk banget, dan menurut gua ini GG, insole-nya bener-bener GG, good job, mantap lah ini, mantap. Oke, dari insole kita
ke bagian bawah sepatunya. Nah ini dia studnya kurang lebih lancip semua, nggak ada yang bulat-bulat. Jadi gue sangat menyarankan sepatu ini untuk dipakai di lapangan berumput yang firm, bukan di lapangan sintetis ataupun lapangan soft ground yang becek-becek gitu, karena ini terlalu pendek juga studnya. Nah bisa kalian lihat sendiri tuh, pendek tuh, nggak terlalu tinggi. Jadi ini sangat cocok untuk di firm ground, dan tolong jangan ngide-ngide untuk main di lapangan yang soft ground gitu. Kalau untuk di sintetis mungkin masih oke lah gitu, karena pasarnya kan orang Indonesia sekarang udah banyak rumput sintetis gitu. Jadi Ortus tentu aja mengeluarkan produk yang seharusnya bisa juga dipakai di situ, tapi keterangannya adalah FG top, jadi ya firm ground ya, untuk firm ground. Terus dia tuh ada tulangnya di sini, jadi buat penyangga Ort spine-nya. Cuman yang gua agak-agak sedikit mungkin masukan gitu loh buat dari Ortusnya sendiri ke Ortusnya sendiri. Sepatu ini untuk bagian di spine-nya itu masih gampang banget menekuk sampai kayak gini gitu. Kalau gue secara pribadi gue nggak suka gitu, karena sepatu itu seharusnya di bagian ininya keras. Jadi untuk di lapangan yang kurang begitu rata ataupun keseimbangan ketika kita melompat habis sundul, itu tuh sangat penting gitu. Jadi gue secara personal gue lebih suka yang bawah di sininya kaku gitu, nggak gampang ditekuk kayak begini ya. Tapi mungkin R&D-nya punya pertimbangan sendiri, jadi gue cuman bisa memberikan masukan dari hal itu sih. Semoga kedepannya bisa lebih oke lagi. Terus ini adalah penampakan Ortus 8 Forte kalau dikenakan di kaki. Untuk fitting ya bukan fitting yang gue inginkan sih. Jadi gue akan jujur kalau mungkin fittingnya nggak akan best banget gitu ya, karena gue pakai true size gue tapi ternyata agak sedikit kegedean. Nah terus salah satu concern gue di sini adalah jendelanya ini nih. Ini kan ada jendela nih. Nah ini kalau beradu dengan pemain lain gitu, stud pemain lain, apakah nggak akan robek meshnya gitu? Ya semoga aja nggak akan robek, tapi kalau kena air ini udah pasti bakal berat, karena meshnya pasti lebih dulu kena genangan nih kalau di tempatnya di sini gitu. Terus kalau mau nanya sizingnya gimana ya baiknya, kalau kata gue sih kalau bisa datang ke toko mending datang ke toko deh, karena mungkin karena banyaknya jahitan ya, terus bahannya agak tebal juga ya. Bukan sizing yang gue harapkan sih, bukan fitting yang gue harapkan sih gitu. Itu tadi adalah pembahasan gue soal sepatu ini secara lengkap dan jujur tanpa dibayar sedikit pun dari berbagai pihak ya. Dan semoga dari pihak Ortus sendiri bisa meningkatkan kualitas dari produk-produk mereka berikutnya gitu. Kesimpulannya adalah sepatu ini menurut gue cukup oke untuk dipakai para pemain bola, apalagi dengan range harga yang menurut gue sangat bisa dijangkau oleh orang ya, bahkan oleh pelajar sekalipun gitu. Kita cukup ya nabung 2 bulan ya juga udah sempat beli sepatu ini, tapi mungkin yang Rio ini habis gitu ya, karena kan ini special edition gitu, jadi bisa aja waktu duitnya udah kekumpul dari Ortus udah habis, nggak produksi lagi. Nah, kalau kalian suka sama konten yang gue bikin, jangan lupa diklik like dan subscribe. Kemudian kalau ada komentar lain soal sepatu ini, terus kita pengen diskusi, bisa komentar di bawah. Dan jangan lupa kunjungi IG gue di @rinrinaldi ya. Sampai segini dulu videonya guys. Terus jangan lupa nih, di kanan kiri gue kan ada video-video lain, jangan lupa ditonton ya soal sepatu bola juga. Jadi segini aja video dari gue kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya ya guys. Bye bye.